lama sekali. Iya. Udah 5 tahun ya. 2019 gitu. Belum COVID ya. Jangan 5 tahun dah. Diundang saya pikir apa kan, luar biasa pas lagi ada meeting kan. Kebetulan suatu Pengurusan. saya waktu itu anggota ya, bukan apa-apa ya. Jadi anggota. Jadi selama ini saya lihat kan waktu ada suster Agatha memang itu masih berjalan. Iya. Doa ke rumah untuk orang sakit. Tapi setelah itu tempat ya senyap. Nah, jadi orang bertanya-tanya SMGM ini apa sebenarnya kan? Singkatannya. Tujuannya apa kan? Nah, jadi kami pun bingung. Sampai Pak Her bilang SGM ini. Tujuannya apa? Kita ini kan sebenarnya harus ada kegiatan tidak berkunjung ke tempat orang-orang yang sakit. Iya. Atau berkunjung ke tempat anggota, rutin sebulan berarti kan hidup, atau gimana kan, ada angka gimana kan, itu jadi tidak usah apa, kalau jadi biasa aja kan, Iya. ini ada orang sakit, bisa nggak kita bantu SMGM kan, doa, Mendengarkan. kadang-kadang kan sibuk. Kadang-kadang tabrakan jadi awalnya itu kan. Nah, jadi kita harus memilih waktu yang tepat kan, supaya ada 5 orang pun, kalau 5 orang, 4 orang, 10 orang bisa kan. Selama ini kan belum ada jawaban dari kegiatan kita. Apa sih? Bulan ini kemana buat program? Programnya belum ada. Ya. Baik. Rencana kerjanya. Kalau bisa direncanakan. Iya. Setiap tahun tuh apa tujuan kita. Ada kegiatan gitu ya Pak ya. Betul. Sebulan sekali. Kalau orang sakit kan nggak perlu sebulan sekali. Siapa yang sakit kira-kira kita dengar ada orang sakit? Doakan. Ya. Nah, boleh nggak kami doa di rumah ibu kan? Boleh nggak kami doakan? Kan gitu. Nah, Orang sakit. orang sakit. Ya. Mungkin itu masukan saya. Jadi ada itu. Jadi lama-lama kan orang tahu. Ini rumah saya ini. Sampai SGM. Jadi Susu. SGM saya bilang karena susu. Jarang ketemu kan. SMGM. Karena dari jalan patung kan anak orang jalannya ya. Ya. Jadi orang tanya apa sih? Tujuan kok nggak pernah ketemu kan? Sampai aku mikirkan singkatan dari aku tak dapat. Sahabat Monsinyur Gabriel Mane. Sahabat Monsinyur. Yang bisa di program lah kerja. Ya. Pagi kita ini siapa koordinator siapa? Kayaknya Pak ya fokus tuh selalu. Nah, Pak Her. Kalau saya cabang. Saya kan nggak resmi waktu itu mau diangkat kemana bisa kan? Nggak resmi lah. Karena, Aku ada pernah dengar nih ya. Hah? Kalau nggak salah 2 minggu lalu lah ya. Tapi orang itu bilang ini katanya ada lagi apa kan lagi cerita biasa ada aliran yang enggak sih kita bilang sesat yang ini ada yang Lupa. siapa yang ingin jalin dulu yang baru saja seperti apa aku pun tidak terlalu jelas. Nah, intinya waktu itu kan masih tidak pas lah untuk Katolik gitu ya. Lalu orang itu bilang aku gini, ada gak nih katanya hamba Tuhan katanya. Nah, jadi aku pun pernah nggak dengar katanya. Gak pernah aku dengar itu bilang gitu. Berarti ini kan yang dimaksudkan. Yang? Dibilang ada juga sekarang katanya aliran hamba Tuhan katanya. Ada memang. Oh, bukan SMGM kok, hamba Tuhan. Bukan. Bukan. SMGM itu dia sahabat. Sahabat Monsinyur Gabriel Mane. Kalau hamba Tuhan itu ada lain lagi itu. Sebenarnya jaringan-jaringan doa itu banyak, termasuk gabungan Katolik Protestan itu banyak. Tapi kan kategorial yang diakui oleh gereja itu kan adalah kategorial yang dia harus tetap dogma Katolik.
Seperti misalnya kalau di paroki ini ada SPDA kan, itu memang ordo ketiga ya untuk SPD kan. Kemudian SMGM ini ya kan. Nah, jadi kalau di sini nih yang kayak OFS. Nah, kalau SMGM ini dia bukan kongregasi, dia memang betul-betul komunitas sahabat ya. Di mana PRR nanti ini begini, kalau fokus utama kita sekarang ini kan adalah proses beatifikasi Monsinyur Gabriel Manik. Nah, itu goalnya dulu, ya kan? Tetapi tetap nanti setelah itu ada program-program, misalnya untuk sebagai membantu karya PRR di mana kan gitu, jadi sahabat kan gitu. Misalnya SMGM itu kayaknya sudah punya ini ya dulu yang membantu apa? Yang bencana itu kan di daerah timur ke daerah Flores tuh. Nah, kemudian memang SMGM ini dia komunitas awam itu ya Pak Luki dan kawan-kawan itu ya sebagai ketuanya. Mengapa dia mendapatkan inspirasi untuk membuat ini, itu karena dari inspirasi Monsinyur Gabriel Manik. Spiritualitasnya mudah ya, mendengarkan orang ya. Jadi Monsinyur Gabriel Manik tuh datang ke rumah orang, dia tidak ada ngotbahi orang. 1 jam dia dengar orang cerita lah, cerita. Habis itu dia pulang pamit doa, dah. Nah, tiba-tiba nanti misalnya seminggu dia membawa kebutuhan orang tuh, tapi dia ngambilnya justru barang-barang yang bekas dari mana dia bersihkan begitu untuk orang Indian awalnya. Nah, jadi begitu. Nah, itulah teladan Monsinyur Gabriel Manik itu kan begitu. Spiritualitas itulah dia. Makanya ada doanya. Nah, mungkin dari Bu Ango, Bu, ada sebelum kita tutup, Bu? Tidak lama. Tapi Bu Ango kan siap kan? Iya. Dah, tetap. Saya yakin dan percaya lah kalau orang yang rajin misa pagi itu pasti daya tahannya tangguh. Nah, untuk Bang Jo nih ya, siap ya jadi koordinator di Hieronymus ya. Oh. Karena nanti ya Stella Maris lah. Tidak apa-apa, beliau nanti menjadi koordinatornya kan. Nanti untuk munas keberapa itu ya bisa jadi nanti kita kirim kan gitu. Jadi kita nih sebenarnya kalau munas-munas itu memang nanti kalau udah kita memiliki struktur cabang yang dananya cukup, itu tetap kita biayai sebenarnya. Tapi untuk sekarang kan kita memang dalam proses ini dia. Nah, jadi kalau kayak di pusat itu kan dana tuh mengalir terus dia karena memang mereka ya kan, ya itulah tadi adalah ya kan Monsinyur Gabriel Manik itu sebagai hamba Allah itu mendoakan anak-anaknya ini selalu ada ya berkat yang diberikan oleh Allah Tritunggal Yang Maha Kudus kan begitu. Dia itu ada buktinya di daerah pusat kami. Buktinya bahwa dari Amerika di soal itu lalu dibawa ke pusat. Sekarang masih itu. Jadi banyak orang berdatangan untuk berdoa untuk bisa kesembuhan dengan bahkan yang tidak ada anak kita berdoa. Pak siapa itu yang lumpuh tiba-tiba dia kesana dia bisa berdiri jalan. Yeah. Pak siapa yang dari Surabaya itu kan dia sehat di situ. Tiba-tiba dia berdiri jalan. Jadi tutup bukanya itu kapela jam 8 sampai jam 10 pagi. 10 malam. Jadi buka kapela orang berdatangan untuk berdoa. Ada itu tukang pengantar. Jadi suster-suster yang tua itu mengantar mereka sambil berdoa. Bapak pendiri dengan suster itu tuh kuburnya ada di Bu Ana apa? Bu Emiliana. Jangan lupa deh tuh. Dia berdoa di biara PRR yang di itu tuh. Sikumana tuh. Bukan, yang di Sikumana lah. Jadi ada kapelanya tuh. Jadi kebetulan ada suster yang satu itu. Bu Emiliana itu makanya saya bilang pasti terpilih karena dia di PRR dia berdoa, kemudian dia minta berkat
di kapela PRR-nya itu. Kemudian juga di ini yang seperti suster slot tuh. Di sana dia yang jubah bajunya putih-putih gitu. Kontemplatif. Itu puji Tuhan ketemu di situ. Lalu dengan suster yang di bajunya coklat. Dia mau buka di sini tapi tergantung Monsinyur Agus bawa atau tidak gitu. Nah, itu. Jadi kami ke sana tuh bukannya jalan-jalan, kami pergi ke sana tuh pergi ke biara-biara. Jadi Bu Ana tuh sampai 2 kali kami pergi ke biara PRR tuh. Jadi cari jalannya, saya pergi sendiri berdua dengan Pak Dedi tuh. Ada foto-fotonya di situ. Nah, jadi makanya semenjak itulah spiritualitas saya tuh bertumbuh gitu, melihat karya PRR itu luar biasa. Karena bergeraknya dari hal-hal yang sederhana aja. Tidak perlu dari hal-hal yang besar. Dari Pak Edi gimana Pak Edi? Siap ya Pak Edi ya? Siap. Wah, ini luar biasa. Pak Edi ini ada di mana-mana. Tapi nggak bisa juga dia tak janji juga. Iya, Kadang-kadang ada kesibukan. Nggak apa-apa. Kerjaan, tempat kerja ada apa ya, ada izin misalnya ada Itu koordinator aja Pak ya. Iya, kalau di Tempat, Tanjung Hulu koordinator. Sama kayak Pak Her kan, dia kan merasa tidak koordinator. Padahal sebenarnya ketua cabang tuh bisa menunjuk orang. Tapi kan kami kan tidak otoriter gitu Pak. Hah? Siap. Ya. Yang penting tadi kalau kita bikin dakwah, suster harus siap. Ya, makanya Kalau sekarang nggak kayak juga kan, Data kita. paling dia salah satu ikut. ya. Jadi Standby lah. Om. Kita- Standby. kita sekarang ini kan PRR di sini kan hanya 2 ya yang standby-nya kan. 2 kan? Nah, tapi kalau Suster Piona tuh udah minta hari Rabu. Nah, karena Kamis dia legio. Selasa kan dia kor, Kamis kor kan. Nah. Oh ya, WK. Kita Jumat. Jumat sering Jumat pertama gitu kan. Pokoknya nanti intinya sebulan sekali lah kita kesini kan gitu. Nanti kan dibikin jadwal dulu kan. Nanti ada rencana mau berkunjung ke sana. Jangan mendadak. Jadi kita kalau mendadak itu. Ya nanti memang kita mau buat programnya tuh. Pak Luki pun udah beritahu tugas kita tuh sebagai SMGM ya berkunjung ke tempat lansia dan orang sakit itu udah. Nggak perlu macam-macam. Dengarkan ya dia ngomong apa gitu kan. Kita nggak perlu ngapa-ngapain habis itu. Programnya Iya. hari apa? Iya. Tanggal berapa jam ini kita berkumpul di mana? Ya. Gitu. Kita Sering aja alamatnya. alamatnya kita kemana kita berkumpul sama-sama kemana? Gitu. Kalau mau ke Siantan kan begitu. Mau kota baru, kota baru. Ya. Orang yang kalau kota ini mampu semua kayaknya. Iya. Jadi dalam-dalamnya kita Enggak. Kalau ke dalam-dalam ya kayak di Batu Layang tuh kan masih banyak kan. Oh, Banyak ya. banyak di Jeruju juga banyak. Di katedral kita pikir kaya kan. Ada satu Alamatnya juga. lingkungan tuh Komunitas. dia itu lemah dalam itu. Suster Pastor Damian cerita waktu itu. Saya terkejut. Saya pikir nih umat katedral ini kaya semua. Rupanya satu lingkungan, ada beberapa lingkungan tuh di dalam-dalam itu. Kita kan nggak nyangka gitu kan, karena kita rupanya umat katedral itu banyak dari umat paroki luar gitu Pak, pakai mobil, penampilannya bagus, rupanya banyak yang juga masih ketinggalan ekonominya. Gitu. Baik itu saja ya suster ya. kalau kita punya dari dulu nggak ada baju seragam tuh. Ada. Bukan nggak ada baju seragam, karena memang Harus bikin tuh. Harus bikin. kalau memang mau dibuat itu kan bisa. Kita tinggal pesan. Tinggal pesan. Yang sudah beli ini Pak Her. Nah, Dia yang warna hijau. Warna Warna hijau dia, oranye ya. dengan itu ada. Hmm. Ada. Ada warna biru hijau ada. Ya, Itu boleh, Pak. berapa warna? karena dia doakan. Kuning, kalau untuk cabang tuh kuning. Nah, kuning, Hmm. cabang. Kalau hijau, kuning dan hijau. Dia tuh ada merah, kuning, hijau. Tinggal kita cabang tuh warna apa gitu. Ya cabang itu bisa warna kuning,
Kalau untuk paroki Warijau, ya kan. Ini mulai tambah. Kita tanya kita ada berapa orang, Bapak boleh kasih kami ini gini-gini ngomongin baju ini ya. Supaya Ya kita itu gitu waktu kita pakai. jadi kan kalau kita berkunjung, kalau melihat ini SMGM. Apakah nanti kalau suster biasa kan, apakah nanti kalau ditanya, seragam nak cana yang baju danda? Nah, hanya baju saja. justru tak bisa pakai celana. Mereka nggak pakai. Kalau biar bisa. Kan disuruh kita sampai mana, Pak? Rompinya. Ah? Jadi suster nak masalah kalau rompi. Suster itu tak perlu kan. Tujuh tahun bisa pakai. Aku pakai olahraga udah 7 tahun. Nanti kalau kita mau nyablon sendiri di cabang tuh sih bisa sebenarnya. Kita niru ya. Niru. Niru lihat dari sana. Ah. Supaya di sini kan lebih murah. Iya, iya. Seperti apa kan? Enggak pakai kerah dia. Kaos, udah kaos. Oh, kaos oblong. Kaos oblong. Kayak yang dipakai Bu Ramian tuh, belum ya. Enggak, kalau sablon itu cuma lepas loh. Enggak, nanti pakai itu aja. Memang rata-rata sih disablon dia. Kalau memang mau, Juli pesan, Pak. ah, Juli pesan. boleh nanti kita coba. Coba. Ukuran juga. Ukuran eksis. Sebenarnya sih kalau kita mau, ya kan, baju itu kan tidak terlalu anu juga kan, hanya 55.000 paling. Nah, Iya. Kalau kita mau sablon juga, pakai bordir juga ya, bisa juga. Iya, oh gitu ya. ada dulu. Iya. Dan pesan lagi. Pesan saya dulu satu dua. Gara-gara tuh cari yang murah, jadi kita kerah. Jadi tidak bertahan, maka yang dia. Ada yang gerah sih memang. Pesan di sana kan? Tidak ada yang Di sini pun. Di sini banyak sih. 65 udah bagus. Udah bagus dah. Tiga jam ada di situ tuh tinggal di bawah dari Kalau ada yang 50 kan ada. Nah, ada yang berkerah, ada yang Banyak oblong. modelnya. Banyak. Dia udah belasan dah bajunya. Sekarang dia loreng-loreng baju itu, yang baru nih untuk Munas. Itu agak bingung saya. Oke, di Dulu mana? tadi itu mengenai Munas tadi, biaya itu berapa? Coba bisa Ya, ya. kira ini kan? Kalau tidak tahu biaya Nah, nanti saya tanya dengan sahabat Maria Crescencia berapa, ya kan? Karena kan biaya itu ada biaya yang memang khusus untuk yang berangkat itu memang hanya transport dengan pergi ke sana. itu biaya sendiri. Nah, kalau makan minum apa segala tidur sudah Siapkan. disiapkan di sana. tidak bayar lagi. Enggak. Tapi nanti dari cabang itu ada kontribusi. Nah, itu nanti kita patungan lah yang itunya. Saya punya komitmen ya, kita itu patungan. Yang penting Pak Her dengan Ibu berangkat ke sana. Nanti saya buat surat mandat dari cabang sini. Karena transportnya berapa, baliknya berapa, satu orang kan? Belum balik. kalau pesawat itu enggak transit waktu itu saya sih sekitar 2 jutaan lah perginya tuh. Ya karena kan dia kan transit ke Surabaya. Dari sini kemana dulu, Pak? Ke Surabaya. Enggak. Surabaya. Surabaya ke Kupang. Surabaya Dua kali pesawatnya. Mm-mm. 2 kali pesawat. transit. Transit. Surabaya kan. Dan yang langsung. Nggak ada. Ada kalau dari Jakarta dia langsung Kupang. Tapi nginap dulu di Jakarta besok pagi-pagi subuh jam. Kalau mau nginap ke Jakarta tinggal kontak suster PRR di sana kan bisa bermalam di biaranya. Udah singgah di Bali gitu ya? Enggak. Oh, langsung gitu. Baiklah demikian itu yang dapat kita bicarakan. Kita memang 1 jam saja, ya kan? Jangan sampai melewati waktu. Dan terima kasih untuk kehadiran di tempat suster ini, khususnya bagi yang paling jauh. Awalnya mau mengembalikan laptop, tapi bukan saya jebak. Tapi saya tahu pasti Bu Rame yang tertarik untuk mengetahui ini, ya kan? Sekaligus juga membuka kita di Stella Maris. Terima kasih untuk Pak Her, Bu Ango, kemudian Pak Edi Salim, Bang Jonathan, ya. Semoga kita lancar dalam kegiatan ini dan kita berdoalah setiap malam untuk Munas biar peserta Munas itu datang sesuai dengan target dan kita berdoa bersama-sama. Silakan suster. Mungkin kita buka ini ya. Untuk ini ada Yesus Kristusnya kita doakan juga. Nanti harus terus. Ya, habis itu langsung Angelusnya. Ya. Belum,
kurang 5 menit. Ini dulu jadul, habis itu baru Injilus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hamba Allah Gabriel Yohanes Pandey mendoakan kami agar kami bisa melaksanakan tugas kami dengan baik. Dan sekarang kami mau pulang Tuhan, semoga Engkau menyertai kami di balik tempat tujuan dengan keadaan yang selamat. Kami juga memohon berkatan bagi kami, bagi siapa saja yang akan melanjutkan kegiatan kami pada sore hari ini. Semoga Engkau mendampingi kami dan semoga apa yang kami bicarakan dapat selesai pada waktunya. Nama ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dan doakan tiga kali doa Yesus Kristus. Yesus Kristus anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Hamba Allah Gabriel Yohanes Williamus Mane, doakanlah kami. Amin. Maria dari kabar malaikat Tuhan. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Dan tinggal di antara kita, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.